bertemu hari ini untuk membicarakan mengenai supervisi akademik yang akan kita laksanakan ya Bu. Oke, nah untuk praobservasi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan agar nanti waktu observasi sudah jelas terarah apa yang akan kita capai. Untuk rencananya nih kita nanti observasi di mata pelajaran apa Bu? Di mata pelajaran geografi. Oke, di kelas berapa? Di kelas 10 IIS. Oke, 10 IIS ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran atau materi yang akan Ibu bahas nanti seperti apa untuk observasi? Jadi materi yang akan saya bahas nanti pada dinamika litosfer. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai untuk kesiapan murid saya, peserta didik itu dapat menganalisis dinamika litosfer dan yang akan dampaknya apa pada kehidupan. Terus peserta didik itu juga dapat menyajikan proses dinamika litosfer dalam berbagai media. Oke, jadi nanti mungkin anak-anak juga akan presentasi ya, Bu. Oke, baik. Nah, untuk area pengembangannya sendiri yang hendak Ibu capai apa Bu? Jadi area ini untuk pencapaiannya secara kognitif melalui pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan penerapan budaya positif. Oke, jadi kira-kira budaya positifnya nih apa Bu? Misalkan kerjasama, apalagi selain itu Bu? Saling membantu, toleransi, empati mungkin ya. Juga ya. Oke. Saling membantu, saling memahami. Oke. Nah untuk strategi yang Ibu siapkan nih kira-kira apa Bu? Ada media pembelajaran, sumber belajar, model dan metode yang saya siapkan dari buku-buku, video pembelajaran, model yang saya pakai. Model yang Ibu pakai apa nih? Model yang saya pakai ini adalah PBL. Oke, jadi problem based learning atau berbasis masalah ya Bu. Oke. Nanti ada video-video juga? Ya. Oke, jadi ada video, ada medianya tadi ya. Bu, pemetaan kebutuhan murid sendiri kan kita kenal ada 3 ya Bu. Dari kesiapan, kemudian gaya belajar, atau profil belajarnya sama minat. Nah kira-kira dari ketiga ini Ibu mengambil atau memetakan murid di materi dinamika litosfer tadi dengan apa Bu? Dengan melihat kesiapan belajar anak tersebut. Oke, jadi sudah pernah ada asesmen sebelumnya. Oke, mungkin bisa kita sepakati ya Bu untuk observasi kelas nanti di tanggal berapa? Minggu depan, tanggal 9 Maret. Oke, jadi 2023. Oke, jadi tanggal 9 Maret 2023 jam keberapa Bu? Jam ke-4. Oke, jam ke-4. Bukan, jam ke-3 Bu. Oh, jam ke-3. Oke. Jadi nanti untuk semua media bahan-bahan yang Ibu siapkan atau strategi yang disiapkan tadi Ibu siapkan lagi hari H, kemudian nanti coba aja hubungin saya Bu jam pertama misalkan kalau sudah siap nanti tinggal dihubungi. Oke Bu. Oke, baik. Mungkin ini dulu untuk praobservasi kelas kita. Semoga nanti minggu depan berjalan lancar observasinya dan nanti kita akan melakukan pasca observasi juga untuk refleksinya sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Ulun juga terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dan pasir
yang berbentuk yang paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai sebentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Lapisan litosfer memiliki manfaat sebagai berikut: sebagai sumber energi minyak bumi dan batu bara, sebagai kebutuhan mesin besi dan aluminium, sebagai bahan pembuat perhiasan mineral, timah, emas, dan perak, sumber energi dari bahan peledak uranium, sumber bahan baku pupuk. Penyusunan litosfer. Litosfer dibagi menjadi 3 jenis, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan utama. Yang pertama, batuan beku. Jenis batuan pertama memiliki bentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma hujan yang dan menjadi padat karena proses eliminasi. Batuan beku terbagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan gambir, batuan lelehan, dan batuan korok. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan dapat tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras. Ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, penambahan bahan lain. Sampai saya sampaikan salah hilap, mohon maaf apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui retakan dalam gerak bumi. Gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme, pra-vulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme, pasca vulkanisme. 1. Gejala pra-vulkanisme. Gejala pra-vulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di bawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Gejala pra-vulkanisme. Sedangkan untuk gejala pra-vulkanisme yang muncul setelah gunung selesai meletus adalah munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi memiliki 3 bentuk, yaitu gunung api mar yang seperti di Gunung Dieng. Habis itu gunung api perisai, contohnya seperti Gunung Mauna Loa. Gunung api kerucut, contohnya seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Semeru. Ya, demikian kami dari kelompok 2. Alhamdulillah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Bu, selamat siang. Apa kabar hari ini, Bu Puspita? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah baik. Sesuai dengan rencana pertemuan kita hari ini, saya ingin tahu nih Bu, apa fokus atau hal yang ingin kita bahas dalam coaching kali ini? Iya Bu, saya ingin mendiskusikan pada Ibu mengenai apa yang harus saya tingkatkan dalam pembahasan supervisi akademis yang kita lakukan hari kemarin. Oke, baik. Jadi tujuan coaching kita hari ini itu membantu Ibu mengetahui peningkatan dan perkembangan dari hasil kegiatan supervisi akademis ya. Iya Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan kemarin, apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah dalam supervisi kemarin Ya. pencapaian pembelajarannya sudah tercapai keduanya, walaupun untuk variasi penyajian hasil masih berupa slide dan poster saja. Oke, nah baik. Sekarang saya ingin mendengar lebih jelas lagi nih dari Ibu. Kira-kira apa hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan saat observasi pembelajaran kemarin? Nah, jadi menurut saya yang saya lakukan kemarin sudah cukup baik. Sana pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Selain itu, RPP yang saya buat juga cukup menarik minat dari peserta didik yang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi KSE dan penerapan budaya positif. Peserta didik di kelas juga sudah cukup aktif mengerjakan LKPD dan tugas yang saya berikan. Aktif bertanya ketika masih belum memahami sesuatu hal. Oke, baik. Oh begitu ya Bu. Kemudian untuk media pembelajarannya juga cukup menarik ya Bu? Iya Bu, media pembelajaran yang saya gunakan juga cukup menarik perhatian peserta didik. Oke, syukurlah. KSE dan budaya positif yang paling terlihat nih Bu saat pembelajaran kemarin apa saja ya? Menurut saya KSE yang paling terlihat yaitu keterampilan berelasi dan budaya positif yang terlihat yaitu kerjasama, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, di mana pembelajaran yang mereka saling membantu jika ada yang masih belum paham. Kemudian jika ada saat melakukan kuis, mereka bekerja sama dengan baik. Dan saat presentasi mereka juga menampilkan dengan percaya diri. Baiklah, sekarang untuk hal-hal nih yang masih dirasa perlu Ibu tingkatkan atau kembangkan saat pembelajaran apa saja ya Bu? Jadi kalau menurut saya itu harus bisa untuk lebih mengembangkan pada media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Serta melakukan refleksi pada pembelajaran. Sekarang upaya apa nih yang Ibu pikirkan atau dapat Ibu pikirkan sekarang untuk meningkatkan hal tersebut? Jadi saya berusaha untuk mengikuti serta mencari video-video yang menarik, serta berusaha bertanya dengan rekan sejawat tentang pembelajaran inovatif. Oke. Selain itu ada lagi Bu? Atau rencana aksi apa nih yang bisa Ibu pikirkan? Nah, jadi juga saya berusaha rutin untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar yang ada di SMA saya, SMA Darul Hijrah Putra, serta juga mengikuti MGMP dan bertemu setiap hari Rabu dengan rekan sejawat di seluruh guru mata pelajaran geografi di Kabupaten Banjar. Oke, baiklah. Menurut saya upaya dan solusi nih yang Ibu pikirkan tadi sudah cukup baik dan juga cukup membantu Ibu dalam peningkatan dan pengembangan hal yang Ibu rasa masih kurang, khususnya mengenai media pembelajaran dan refleksi. Tambahan sedikit dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin, mungkin Ibu bisa mengajak 1 atau 2 anak untuk menyampaikan hasil refleksinya terlebih dahulu dalam pembelajaran agar tidak terkesan yang merangkum hasil pembelajaran itu adalah guru tetapi murid atau siswa. Nah, kemudian semoga apa yang Ibu rencanakan ini saya doakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu.
Iya Bu, terima kasih banyak atas masukannya dan penguatannya. Oke, sama-sama. Intinya percakapan coaching kita kali ini cukup menarik ya Bu. Alhamdulillah kita sudah menemukan solusi dan rencana aksi yang dapat Ibu lakukan. Nah, sekarang menurut saya apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari kegiatan coaching kita hari ini? Kemudian apa komitmen Ibu selanjutnya? Alhamdulillah saya dapat menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil dari supervisi akademis yang kita bahas pada kemarin, pada kegiatan hari ini saya harus tetap berusaha meyakinkan diri saya bahwa saya mampu mengatasi kekurangan-kekurangan dalam proses belajar mengajar. Komitmen saya pastinya harus tetap terus belajar dan berusaha khususnya untuk mengenai media pembelajaran dan merefleksi pada akhir pembelajaran agar dilaksanakan menyenangkan dan berpihak kepada murid. Baiklah Ibu Puspita, apa yang Ibu simpulkan itu sudah sangat baik dan semoga komitmen yang Ibu lakukan ini akan menjadi pedoman agar terus bersemangat mengerjakan tugas Ibu sebagai guru profesional di sekolah. Iya, terima kasih Bu untuk waktu yang diberikan untuk saya melakukan kegiatan coaching hari ini. Sama-sama Bu, saya terima kasih juga Ibu sudah mau berbagi pengalaman dan sharing kepada saya. Terima kasih.